Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta bus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Dianggap menyerang Joko Widodo terkait pendanaan kereta api cepat Wush, membuat gaduh dengan prasangka dan kebencian, hingga ditunggangi oleh kepentingan politik. Cokro TV kupas tuntas pernyataan Mahfud yang menduga adanya markup 3 kali lipat dalam pendanaan kereta cepat Wush, sebagaimana diungkapkannya di salah satu podcast beberapa hari lalu. Sungguh disayangkan ketika seorang tokoh sekaliber Mahfud MD membuat dugaan liar di media sosial. Sikap kritis Mahfud sudah dikenal lama, tapi biasanya dia hati-hati dan tidak buru-buru menghakimi. Belakangan dia sibuk menyerang Jokowi dengan dalih markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush. Padahal sebenarnya dengan luasnya jaringan yang dia miliki, Mahfud akan sangat membantu kalau melaporkan kasus tersebut secara resmi. Tidak hanya sibuk berasumsi seperti aktivis jalanan, tapi bersikap seperti seorang intelektual yang membawa bukti kecurangan. Mahfud mengatakan, selisih biaya pembangunan Wush mencapai 3 kali lipat dari proyek serupa di Cina. Hal ini secara tak langsung menggiring opini publik pada kesimpulan bahwa proyek ini syarat dengan korupsi dan bahkan menyentil arah kebijakan era Presiden Jokowi. Tapi benarkah biaya proyek tersebut sengaja digelembungkan? Sekilas logika Mahfud lurus karena dia membandingkan hasil akhir dari pengerjaan produk yang sama. Tapi yang dilupakan Mahfud, pengerjaan di Cina jelas lebih murah karena berkaitan dengan bahan baku, upah pekerja, pembebasan lahan, persoalan hukum, dan pendanaan. Bandingkan dengan pengerjaan di Indonesia, bahan-bahan harus diimpor, pekerja harus didatangkan dari luar karena kita belum punya pengalaman mengerjakan proyek tersebut. Kalau mata uang yuan lagi tinggi, otomatis biaya impor juga bertambah. Masih juga diliburkan dengan biaya pembebasan lahan yang pelik, biayanya selangit. Kita tidak bisa meniru negara komunis seperti Cina yang bisa melakukan apapun demi negara. Ditambah lagi soal pembiayaan. Di kita, proyek tersebut dibiayai dengan hutang. Beda dengan Cina yang memiliki kekuatan modal yang lebih besar. Otomatis juga menambah pembiayaan. Kalau kita cermati lebih dalam, biaya pembangunan per kilometer Wush yang disebut mencapai 780 miliar rupiah itu justru lebih rendah daripada biaya pembangunan MRT Jakarta yang menelan hingga 1,1 triliun per kilometer. Di fase selanjutnya, MRT bahkan memakan biaya 2,3 triliun rupiah per kilometer. Jadi dengan logika sederhana saja, mustahil proyek Wush disebut sebagai proyek termahal atau pernah markup jika dibandingkan dengan proyek sejenis di dalam negeri. Tetapi, publik yang tidak mendapatkan konteks ini bisa dengan mudah tergiring oleh angka-angka bombastis dan retorika-retoris yang digunakan oleh Mahfud. Tapi anehnya, perbandingan di dalam negeri ini tidak dilakukan. Mahfud justru menjadikan Cina sebagai patokan. Ini aneh sekali. Mahfud juga mempersoalkan soal pendanaan proyek tersebut. Dia menyayangkan keputusan pemerintah yang berpindah dari Jepang ke Cina. Karena katanya bunga pinjaman naik dari 0,1% menjadi 3,4%. Padahal angka 0,1% ini sendiri tak pernah tercantum dalam dokumen resmi apapun yang berkaitan dengan tawaran Jepang. Bahkan dalam proyek MRT yang dibiayai Japan International Cooperation Agency, bunga pinjaman berkisar antara 0,3 sampai 0,5% dengan syarat lunak dan jangka panjang. Dan ya, ketika proyek dipindahkan ke Cina, memang benar bunga menjadi 2%, lalu naik karena cost of run menjadi 3,4%. Tapi ini bukan tipu muslihat, melainkan realitas dalam skema pinjaman proyek infrastruktur dengan dinamika ekonomi pasca pandemi dan tekanan global. Pemerintah akhirnya memilih Cina karena mempertimbangkan kemudahan dan keuntungan jangka panjang. Karena proposal Jepang mewajibkan adanya jaminan dan anggaran dari pemerintah Indonesia. Sementara pemerintah memilih skema business to business, B2B, tanpa jaminan pemerintah, dan Cina menyanggupi itu. Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin komite proyek KCJB, dia menyebut proyek tersebut memang ada persoalan soal besaran utang dan proses manajemennya. Kemudian, Luhut memerintahkan dilakukan audit oleh BPKP, memperbaiki struktur manajemen proyek, dan berunding dengan pihak Cina agar restrukturasi utang dilakukan. Dan hasilnya, Cina bersedia. Jadi, keributan yang juga dikipasi oleh Mahfud itu tidak benar. Tidak ada yang pernah mengusulkan agar utang proyek tersebut dibayar dengan dana APBN. Kita ribut-ribut Wush. Wush itu masalahnya apa sih? Tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Nggak ada, kata Luhut. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
Ia menolak dengan lugas jika utang WUSH ditanggung oleh negara. Menurutnya, proyek itu harus dikelola oleh Danantara, lembaga pengelola aset BUMN termasuk PT KCIC. Ini catatan penting. Negara tidak menanggung beban hutang, rakyat tidak akan dibebani dengan pajak tambahan hanya untuk menyelamatkan proyek tersebut. Jadi, persoalan kereta cepat itu sebenarnya hanyalah persoalan internal. Bagaimana mereka melakukan restrukturasi utang dengan dividen yang begitu besar. Sebenarnya gampang untuk mengatur skema pembayarannya. Dan itu pun cukup diatasi oleh Danantara. Tudingan Mahfud seolah pemerintah mengelak dari tanggung jawab atau bahkan menyembunyikan sesuatu telah terbantahkan dengan fakta-fakta di lapangan. Kini kita menghadapi kenyataan bahwa proyek WUSH betapapun punya masalah bukanlah proyek gagal. Proyek ini sudah selesai, sekarang tinggal proses manajemen keuangan saja. Tentu ada evaluasi yang harus terus dilakukan karena WUSH adalah proyek infrastruktur besar pertama yang dibangun dengan model kerjasama pemerintah dan BUMN beserta investor asing dari Cina. Kalau memang terjadi kesalahan manajemen, ya harus ada yang bertanggung jawab. Tapi membuat gaduh dengan prasangka dan kebencian itu jahat. Apalagi jika pernyataan itu ditunggangi oleh kepentingan politik. Tidak semua kritik lahir dari niat untuk memperbaiki. Kadang ada kritik yang lahir dari motif politik tertentu. Ciri-cirinya, dia hanya asumsi tidak berdasarkan fakta di lapangan. Dalam polemik ini, kita sangat menyayangkan tokoh sehebat Mahfud terperosok dalam asumsi dangkal yang penuh prasangka. Dalam situasi ini, kita berharap orang-orang cerdas dan kelompok intelektual bisa bersikap objektif. Jangan mudah larut dalam narasi politik yang bias, apalagi jika digerakkan oleh dendam atau kebencian pribadi. Sungguh sayang jika kecerdasan dan kredibilitas intelektual yang digunakan bukan untuk menjernihkan suasana, melainkan malah memperkeruhnya. Kebenaran harus dicari dengan kepala dingin, bukan dengan niat membakar. Seperti kata Pramudia Anantatur, adil sejak dalam. Semoga polemik bangsa ini segera usai dan ekonomi segera pulih. Rakyat perlu makan, walau suka pula menikmati polemik para elit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and di-share.